Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan dan pengeluaran uang kas kecil. Berikut adalah peta konsep dari penerimaan dan pengeluaran uang kas kecil. Kas merupakan sebuah aktiva yang paling lancar dibandingkan dengan aktiva lain. Kas merupakan sebuah aktiva yang paling rawan dari penyelewengan, manipulasi, dan pencurian. Pada neraca, kas selalu disajikan dalam urutan yang pertama setelah akun lainnya. Selain terdapat akun kas, terdapat kas kecil yang identik dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan melalui dana kas kecil atau pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya tidak besar. Secara garis besar, kas kecil merupakan sebuah uang yang dicadangkan oleh sebuah kantor atau perusahaan untuk pembayaran atau pengeluaran rutin, tetapi jumlah nominalnya relatif kecil. Dalam pengertian kas kecil atau yang sering disebut petty cash, merupakan dana yang disiapkan oleh entitas bisnis atau perusahaan sebagai pembayaran pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin. Jumlah nominalnya relatif kecil dan tidak material. Kemudian ada tujuan kas kecil. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor. Kemudian mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Lalu menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Dan terakhir, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan dari relasi bisnis pimpinan. Kemudian ada karakteristik kas kecil. Kas kecil mempunyai beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, digunakan untuk mendanai transaksi bernominal kecil yang rutin terjadi setiap hari. Kemudian jumlah nominalnya dibatasi, tidak lebih atau tidak kurang dari jumlah nominal tertentu yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Setiap perusahaan telah menetapkan jumlah nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan, kebutuhan, dan skala operasional perusahaan. Kemudian ada sumber dana kas kecil. Yang pertama ada penjualan atau emisi saham. Kedua ada adanya penambahan modal dari pemilik perusahaan. Ketiga, hasil penjualan investasi jangka panjang seperti investasi aset, baik aset tetap berwujud maupun aset tidak berwujud. Keempat, adanya pengeluaran surat tanda bukti utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kelima, adanya penerimaan kas dari biaya sewa. Keenam, penerimaan kas dari bunga dan dividen. Ketujuh, laba dari operasional perusahaan. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kas kecil. Yang pertama, ada fungsi kas, yaitu kas kecil bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi terhadap cek, menyerahkan kepada pemegang cek ketika proses pembentukan dan pengisian kas kecil. Kedua, ada fungsi akuntansi. Berdasarkan fungsi akuntansi, pemegang kas kecil bertanggung jawab melakukan pencatatan pengeluaran, transaksi kas, pengisian kembali kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar. Yang ketiga, ada fungsi pemegang dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil bertanggung jawab dalam melakukan penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, serta permintaan untuk pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian keempat, ada fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Pemegang dana kas kecil bertanggung jawab dalam aktivitas kas kecil, kemudian mempertanggungjawabkan pemakaian kas kecil ini kepada pemegang dana kas kecil. Dan terakhir ada fungsi pemeriksaan intern. Pemegang dana kas bertanggung jawab dalam menghitung dana kas kecil secara rutin dan periodik. Kemudian ada dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan kas kecil. Yang pertama ada buku kas kecil, digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Buku ini digunakan pula saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Di dalam buku tersebut tersedia kolom keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan rekening yang didebit. Misalkan itu transportasi, atau ada juga konsumsi, atau ATK, tiket pesawat, fotokopi, atau lainnya sesuai dengan ketetapan dan kebijakan perusahaan. Kemudian ada cek. Cek merupakan sebuah perintah tertulis kepada pihak bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang tercantum pada isi cek tersebut. Permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen permintaan pengeluaran kas kecil digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Dokumen ini digunakan sebagai bukti telah dikeluarkan dana kas kecil.
Kemudian ada bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Pada sistem saldo tetap, bukti dokumen ini dilampirkan dengan dokumen pendukungnya dan disimpan dalam arsip sementara oleh pemegang dana kas kecil untuk keperluan pengisian kembali. Dalam sistem saldo berfluktuasi, dokumen ini dilampirkan dengan dokumen pendukungnya dan diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada fungsi akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar membuat BKK untuk pengisian kembali dana kas kecil. Dalam sistem saldo tetap, pengisian kembali dana kas kecil didasarkan pada jumlah uang tunai yang dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Dalam sistem saldo berfluktuasi, pengisian kembali didasarkan pada kebutuhan pengeluaran uang yang diperkirakan oleh pemegang dana kas kecil. Contoh penggunaan kas kecil pada Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama ada pembelian materai, perangko, maupun benda pos lainnya. Kemudian ada tagihan seperti air, listrik, telepon, dan Veximail. Kemudian ada biaya transportasi, lalu biaya langganan surat kabar dan internet, pembelian gula, teh, kopi, dan sebagainya, biaya untuk keperluan fotokopi, penjilidan, dan sebagainya, biaya untuk keperluan rumah tangga kantor, kemudian biaya dan perjalanan dinas, dan biaya lain-lain seperti sumbangan dan souvenir. Sekian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.